Haleluya. Mari bersama-sama kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Mari saya ajak semua buka Alkitab saudara di rumah masing-masing. Buka Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu firman yang sangat memberkati kita di pagi hari ini. Lewat Yesaya, ada firman yang meneguhkan saudara dan saya di saat kita ada di saat pandemi ini. Saudaraku, tema dari khotbah pada pagi hari ini saya berikan topik, yaitu kapasitasku bukanlah kapasitasmu. Sekali lagi saya memberikan tema di pagi hari ini adalah kapasitasku atau kapasitas Tuhan bukanlah kapasitasmu atau manusia, saudara dan saya. Nah, mari kita lihat, saudara. Dia katakan seperti ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dengan situasi kondisi hari-hari ini, saudaraku, terjadi pandemi COVID-19, orang semua mulai berpikir bermacam-macam. Orang semua mulai merenungkan bermacam-macam. Orang mulai merancangkan sebuah kegiatan. Orang mulai membuat persiapan ini, persiapan itu, dan mereka membuat untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Tetapi kita lihat di sini bahwa apa yang sedang kita rancangkan itu, kalau bukan seizin Tuhan, bukanlah juga adalah rancangan daripada Tuhan. Banyak orang di situasi pandemi ini membuat rancangan sendiri-sendiri, membuat program sendiri-sendiri, membuat kegiatannya sendiri-sendiri. Tapi apakah itu sudah konfirmasi dengan Tuhan atau tidak? Sebab dikatakan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jadi ketika kita merancangkan sesuatu, itu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah nyata di dalam Alkitab yang sungguh memberkati kita. Mari kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama. Saudara perhatikan di sana. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Eliza sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu peristiwa yang terjadi pada waktu itu, di mana salah satu istri dari para nabi mengadu kepada Nabi Eliza, berkata bahwa suaminya telah meninggal, dan saat itu penagih hutang atau retainer atau orang yang mengambil laba dengan keuntungan yang besar datang untuk menagih hutang. Saudara, istri Nabi ini ketika suaminya meninggal, dia hanya tinggal dengan 2 orang anak.
tidak mempunyai apa-apa lagi, saudaraku. Saya teringat sekali ketika saya membaca kisah ini, saudara. Saya teringat sekali dengan peristiwa yang terjadi pada diri saya sendiri. Ketika saya beranjak di bangku sekolah dasar SD, di situ papa saya meninggal. Ketika papa saya meninggal, saudara, meninggalkan 14 anak dan seorang istri. Papa hanya memberikan harta yang kepada kita sebuah rumah tua yang notabene hampir rubuh. Nah, tidak cuma itu, saudaraku. Rumah ini dalam agunan di bank, sehingga penagih bank setiap saat datang untuk menagih uang, sedangkan papa sudah tidak ada, mama seorang janda, tidak ada penghasilan kami pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mama saya terus berdoa. Hampir beberapa hari mama harus tidur di gereja sambil berdoa, minta pertolongan, belas kasihan daripada Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa jadi kesimpulannya? Tuhan membela. Akhirnya Tuhan menolong dan kami dapat uang. Kemudian kami nebus pihak bank, dan rumah itu kami bisa ambil kembali. Saudaraku, kisah ini hampir sama dengan kisah yang terjadi pada zaman yang lalu, di zaman ketika para nabi-nabi ini. Seorang ibu janda datang melaporkan kepada Nabi Eliza bahwa para penagih hutang telah datang, rentenir sudah datang, saudaraku. Pemeras sudah datang. Dia mau ambil anaknya menjadi budak, saudara lihat. Begitu sadis. Saya ingat ketika peristiwa ini terjadi, saya bilang, Tuhan, saya masih ingat situasi ini, saya masih kecil ketika ini terjadi pada diri kami sekeluarga. Dan ini pun Tuhan ketika dialami oleh seorang janda, dan saya yakin begitu perasaan sangat hatinya paling pasti hancur, perasaan pasti berduka dengan kejadian. Bayangkan dia akan tinggal seorang diri kalau kedua anaknya diambil untuk menjadi budak. Tapi saya mau katakan kepada saudara dan saya, Yesus tidak pernah terlambat. Yang percaya katakan amin. Engkau yang di rumah katakan amin. Yesus tidak pernah terlambat. Dia datang kepada Nabi Eliza dan menyampaikan isi hatinya. Dia akan tepat kepada Nabi adalah wakil dari Allah. Dan disitulah ada pertolongan. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Jawab Isa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hamba-Mu ini, aku tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Hamba Tuhan bertanya kepada dia, ada apa yang ada di rumah? Dia berkata, tidak ada apa-apa, hanya buli-buli yang berisi minyak. Itu saudara bayangkan kalau dijual buli-buli kemudian minyak yang sedikit, berapa nilai daripada harta yang ditinggalkan oleh ayah yang terkasih. Berapa nilai dari jual ketika mereka bisa menjual itu? Tidak bisa.
kecuali mereka akan mati pelan-pelan. Bukankah situasi itu terjadi pada hari-hari ini, saudaraku? Situasi pandemi berkepanjangan membuat saudara krisis ekonomi, krisis makanan. Orang mencari makanan ke sana kemari. Saudaraku, mereka membutuhkan sesuap nasi saja begitu sulit, saudaraku. Ini yang terjadi, saudara. Sehingga firman Allah bilang, rancanganmu bukanlah rancanganku. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita lihat di sini. Buli-buli itu dia berisi sedikit, hanya sedikit saja bisa diisi buli-buli. Tetapi apa yang dikatakan oleh Eliza, ayat yang ketiga. Lalu berkata Eliza, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Dia berkata bahwa kami ada buli-buli di rumah. Kemudian Elisa bilang, pergi pinjam di tetangga bejana. Apa beda buli-buli dengan bejana? Memang serupa tapi tak sama. Saudara, inilah inti khotbah pada pagi hari ini. Buli-buli itu isinya sedikit. Sedangkan bejana, saudaraku, isinya itu nokeng dalam tanda kutip. Bisa isi apa saja. Bisa isi air, bisa isi minyak, bisa isi beras, bisa isi pasir, bisa isi apa saja, saudara, sesuka hati yang punya bejana. Dan kapasitas bejana itu besar, saudara. Tong yang besar. Tema kita pada pagi hari ini adalah kapasitasku bukanlah kapasitasmu. Haleluya. Saudara, kapasitas Tuhan itu besar. Amin. Berbeda dengan kapasitas saudara dan saya, terlalu kecil. Oleh sebab itu, mari kita rubah kapasitas kita, kita change kapasitas kita dari buli-buli kita naikkan kepada bejana. Haleluya. Saudara, mungkin kalau firman Tuhan ini datang kepada saya atau kepada kita sekarang, mungkin kita ambil tong air yang besar. Saudara, kita pergi beli di pasar, di toko, tong-tong yang gede yang isi 1.200, 2.200 dan sekian. Saudara bayangkan. Pasti kalau Elisa suruh pergi ambil, pinjam, tidak usah pinjam, kita pergi ambil tong-tong air isi. Saudara bayangkan. Harus merubah kapasitas. Kenapa, saudaraku? Kita lihat di sini, saudara, ayat yang keempat. Perhatikan. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Oh haleluya. Ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana itu kepadanya. Perhatikan, sedang ia terus menuangkan. Perhatikan baik ayat yang ke-6. Sudah perhatikan baik, saudara. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perhatikan, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, apa saudara jawabnya? Tidak ada lagi bejana. Mama, bejana sudah habis. Sudah saya ada. Sudah tidak ada lagi bejana. Kemudian apa firman Allah? Lalu berhentilah
minyak itu mengalir. Haleluya. Kenapa saudara kita perlu mengupgrade kapasitas kita? Mengapa kita harus merubah kapasitas kita, saudaraku? Saudara perhatikan baik, saudaraku. Kenapa kita perlu merubah kapasitas kita? Karena saudaraku, ketika kita tidak merubah kapasitas kita, kita tidak akan melihat mujizat yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa, saudara? Begitu minyak dituangkan, bejana habis, mujizat selesai. Haleluya. Tetapi kalau kapasitasnya besar, tongnya besar, bejananya besar, saudaraku, minyak itu dituangkan terus siang dan malam, pagi dan sore, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tuang, terus dan terus mengatakan saudara mengalami mujizat, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Amin, saudara. Haleluya. Apa yang perlu? Kapasitas yang harus diubah dalam hidup saudara. Yang pertama, saudara harus upgrade attitude saudara. Saudara harus bisa upgrade attitude atau sikap saudara menjadi sikap yang baru. Haleluya. Saudara jangan berpikir bahwa ini, saudara, banyak orang berpikir situasi kondisi seperti ini, banyak pikiran yang negatif. Tapi kalau saudara sudah upgrade attitude saudara, sikap saudara sudah diperbaharui, engkau boleh berkata, indah rencanamu Tuhan. Amin. Allah tidak pernah salah. Orang berpikir, orang bilang, oh ini virus dari salah satu negara. Orang bilang ini virus dari binatang. Ini virus dari ini. Kita tidak perlu tahu itu dari mana, saudara. Yang penting kita tahu segala sesuatu boleh terjadi, itu semua seizin Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah rancangan-rancangan kecelakaan kepada anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita lihat dengan situasi pandemi virus corona semakin bereaksi, kita kadang-kadang bersifat negatif. Benar atau benar, saudara? Halo. Terkadang kita cepat panik. Pasar lama, zona merah. Kita takut. Di daerah ini sudah banyak yang terinfeksi. Panik, saudara. Sebagai anak Tuhan, kita percaya kita dilindungi oleh darah Yesus. Dan terkadang kita cepat emosi, saudara, membuat kita cepat marah. Ada hal sedikit saja mulai marah. Suami marah istri, marah suami, papa marah anak marah papa, dan ini semua terjadi. Saudaraku, bahkan tetangga marah dan jemaat dan lain semua, saudara. Kenapa? Karena situasi ini membuat orang banyak tensi, membuat banyak emosi, saudara. Oleh sebab itu, rubah attitude saudara, ubah sikap saudara kepada Kristus, supaya positive thinking selalu, apapun terjadi, kita boleh katakan, Tuhan terima kasih, Engkau terlalu baik untuk saya dan saudara. Amin. Saudara, ada kisah di dalam 2 Korintus pasal 8. Di sana orang jemaat di Makedonia, saudara. Jemaat di Makedonia, firman Allah berkata dalam 1 Korintus 8 ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah ini, saudara, kenapa kita perlu upgrade kapasitas saudara?
Supaya di saat pandemi ini kita juga bisa rajin memberi lebih daripada yang bisa kita memberi. Di pandemi ini bukan saja kita takut sehingga kita kumpul banyak uang, kumpul banyak saldo di rekening, supaya kita takut jangan nanti terjadi ini. Mereka biasa memberi 1 kali dalam seminggu, ini 2 kali, 3 kali, mereka terus memberi. Luar biasa. Itu jemaat di Makedonia, saudara. Dan bagian yang kedua, perhatikan saudara, dalam kita upgrade dalam kapasitas kita. Dengar baik saudara. Ketika minyak itu dituangkan, ketika terus dituangkan, firman Allah berkata, ibu bilang anak bawa itu bejana dekat. Mama, bejana sudah habis. Saya mau katakan kepada saudara, siapkanlah bejana banyak-banyak. Siapkanlah daya tampung saudara banyak-banyak. Siapkan hidupmu lebih besar, karena Tuhan mau pakai engkau lebih dahsyat dan lebih dahsyat. Tuhan mau pakai hidupmu lebih dari waktu-waktu sebelumnya, saudaraku. Tuhan akan pakai engkau lebih dahsyat. Mungkin saudara engkau tidak terkenal hari-hari ini, tapi Tuhan akan mengangkat engkau bukan menjadi ekor, kata firman Allah, tetapi justru menjadi kepala. Haleluya. Oleh sebab itu rubah kapasitas saudara, supaya air semakin banyak bisa mengalir, supaya minyak semakin banyak bisa mengalir, dan engkau bisa melihat mujizat dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Kenapa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Mengapa kita perlu mengupgrade diri kita? Karena Allah kita besar. Amin, saudara. Allah kita besar. Dia sudah siapkan berkat yang besar bagi saudara dan saya. Dia sudah siapkan mujizat yang besar bagi saudara dan saya. Dan tidak mungkin engkau yang kecil itu bisa menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Tidak mungkin hidupmu, bencanamu yang kecil yang bisa menerima berkat Tuhan yang besar. Harus rubah hidupmu. Ku bawa hidupku sekarang. Amin, saudara. Bawa hidupku kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, upgrade hidupku, rubah hidupku, supaya aku terus bisa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Saudara, salah satu contoh. Saudara lihat, tidak usah jauh-jauh. Saudara yang tadi pimpin pujian di sini, dia hanya bisa main bass. Tapi setelah pulang dari sekolah, dia upgrade hidup dia. Dia sudah bisa memimpin praise and worship. Amin, saudara. Itu namanya upgrade. Halo? Jangan sekarang tinggal tenang dulu. Ketika Tuhan kasih saya visi untuk membangun gereja yang kapasitas 1.300 sampai 1.500, saya bilang, Tuhan, apa bisa? Apakah saya mampu? Panitia 3 kali kami bentuk, dibubarkan. Semua panitia pertama tidak jadi. Saya ganti panitia yang kedua, tidak jadi. Panitia yang ketiga baru jadi sampai hari ini. Saudara, saya mengatakan bahwa ketika Tuhan taruh sesuatu di hati saya untuk mengupgrade gereja ini, saya bilang, Tuhan, itu sangat sulit untuk diri saya. Bayangkan, miliaran rupiah saya dapat dari mana? Jutaan, ratusan juta dapat dari mana, saudaraku? Tapi saudaraku, ketika saudara pandemi terjadi, perusahaan-perusahaan sementara banyak yang bangkrut, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bekerja. GPD Elohim bekerja sampai hari ini. Saudara, kalau lihat datang sebentar, saudara akan kaget. Ada perubahan gereja yang luar biasa. Minggu depan saudara datang, ada perubahan gereja yang lebih dahsyat lagi, saudaraku. Justru itu, jangan terlambat datang ke gereja, karena setiap minggu Bapak Gembala rindu memberikan surprise buat jemaat. Haleluya.
Kenapa saudaraku? Karena kita mau mengupgrade gereja. Pribadi kita adalah gereja yang sesungguhnya kita juga perlu upgrade. Tapi gereja Tuhan yang berdiri megah di jalan sosial ini kita juga perlu upgrade. Supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa. Kita siapkan lumbung-lumbung yang besar, sehingga Tuhan kirim jiwa-jiwa dari berbagai penjuru, dari seluruh penjuru. Tuhan akan kirim dan memenuhi kabar ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kapasitasku bukanlah kapasitasmu, sebab perancanganku bukanlah rancanganmu. Oleh sebab itu, mari saudara minta kepada Tuhan. Tuhan, ubah kapasitas saudara. Saudara mendownload semua kapasitas yang besar dari Tuhan. Saudara bisa mendownload semua firman Allah, mendownload karunia-karunia, mendownload hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara. Haleluya. Jangan mendownload hal-hal yang negatif, tapi mendownload hal-hal yang positif untuk Tuhan melakukan pekerjaan yang besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya akhiri pelayanan ini, khotbah ini, dengan satu kata, bahwa berubah. 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 Haleluya. Jadi kita mau berubah hidup kita, kapasitas kita berubah. Kita yang dulu hanya Tuhan percayakan bisa pegang 1 juta, bulan depan 10 juta, bulan depan 50 juta, bulan depan 100 juta. Itu namanya kapasitas kita rubah. Sudah dapat kepercayaan cleaning service, Tuhan akan angkat kapasitas saudara sudah berubah. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada saat siang hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan.